Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Muhammad Aulia Rahman, Fakultas Ekonomi Akuntansi, dengan nomor induk mahasiswa 222-064-001. Saat ini saya ingin mempresentasikan tentang perbedaan koperasi dengan bentuk badan usaha lain. Presentasi saya saat ini ingin memberitahukan beberapa poin-poin, yaitu pendahuluan bentuk badan usaha, perbedaan koperasi dengan bukan koperasi, perbedaan koperasi dengan prinsip gotong royong. Pendahuluan, koperasi adalah bentuk badan usaha yang berdasarkan mensejahterakan seluruh anggotanya sebagai alternatif badan usaha yang bersifat kapitalis. Bentuk badan usaha. Terdapat 6 bentuk badan usaha, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, BUMN, dan perusahaan daerah. Perusahaan perseorangan adalah jenis perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Pemilik perusahaan ini bertanggung jawab atas semua keputusan dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Keuntungan dari pemilik perusahaan perseorangan adalah pemilik cepat mengambil keputusan secara cepat dan tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain. Namun, perusahaan perseorangan juga memiliki resiko yang lebih besar karena pemilik harus menanggung semua kerugian dan tanggung jawab hukum secara pribadi. Oleh karena itu, sebelum memulai perusahaan perseorangan, penting mempertimbangkan segala aspek dengan matang. Persekutuan firma adalah jenis perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Dalam hal ini, pemilik bertanggung jawab secara bersama-sama atas semua aspek bisnis termasuk keuangan, manajemen, dan operasional. Keuntungan dari memiliki persekutuan firma adalah bahwa risiko terbagi di antara pemilik dan sumber daya dapat lebih mudah didapat. Namun, seperti halnya dengan perusahaan perseorangan, ada risiko yang terkait dengan kepemilikan bersama. Konflik antar pemilik dapat mempengaruhi bisnis secara signifikan dan sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemilik persekutuan firma untuk memiliki kesepakatan tertulis yang jelas mengenai tanggung jawab dan pembagian keuntungan. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah bentuk perusahaan di mana ada minimal 2 jenis anggota, sekutu pasif dan sekutu aktif. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab atas investasi mereka dalam bisnis. Sedangkan sekutu aktif terlibat dalam manajemen operasional dan bertanggung jawab secara penuh atas bisnis tersebut. Keuntungan dari persekutuan komanditer adalah bahwa risiko terbagi di antara para sekutu dan sumber daya dapat lebih mudah didapat. Namun, seperti halnya dengan bentuk perusahaan lainnya, ada risiko yang terkait dengan kepemilikan bersama. Penting bagi para sekutu untuk memiliki kesepakatan tertulis yang jelas mengenai tanggung jawab dan pembagian keuntungan. Hal ini akan membantu mencegah konflik dan memastikan bahwa bisnis berjalan lancar. Persekutuan komanditer biasanya digunakan oleh bisnis kecil dan menengah yang ingin memperluas usaha mereka tanpa harus menanggung semua risiko sendiri. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah jenis perusahaan yang memiliki kepemilikan terbatas dan terpisah dari pemiliknya. Dalam PT, pemilik hanya bertanggung jawab atas jumlah saham yang dimilikinya. Hal ini membuat PT menjadi pilihan yang lebih aman bagi investor karena risiko kerugian tidak melebihi jumlah saham yang dimiliki. Namun, untuk mendirikan PT dibutuhkan modal yang lebih besar dan proses pendirian yang lebih rumit dibandingkan dengan perusahaan perseorangan atau persekutuan firma. Selain itu, PT juga memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang ketat. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah lembaga yang dimiliki secara penuh oleh negara. BUMN memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi negara dan menyediakan layanan publik bagi masyarakat. BUMN juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan aspek kepentingan umum. Selain mencari keuntungan, BUMN biasanya beroperasi di sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi. Adanya BUMN dapat memberikan kepastian atas penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta membantu mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, BUMN juga perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah korupsi dan efisien yang buruk. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Perusahaan ini berperan dalam mengembangkan ekonomi di daerah tersebut dan menyediakan layanan publik bagi masyarakat setempat. Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang memerhatikan aspek kepentingan umum. Perusahaan daerah biasanya beroperasi di sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, seperti air bersih, pengelolaan sampah, dan transportasi lokal. Dengan adanya perusahaan daerah, pemerintah dapat lebih mudah mengontrol dan mengawasi penyediaan barang dan jasa di daerahnya, serta membantu mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, perusahaan daerah juga perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah korupsi dan efisiensi yang buruk. Perbedaan koperasi dengan bukan koperasi. Struktur organisasi. Perbedaan pertama antara koperasi dan badan usaha lainnya adalah struktur organisasi. Koperasi adalah organisasi yang didirikan oleh anggota yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi. Setiap anggotanya memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Sedangkan badan usaha lainnya seperti PT atau CV memiliki struktur hierarki yang jelas seperti direktur, manajer, karyawan, dan pengambilan keputusan biasanya dilakukan oleh pemilik atau manajemen tertinggi. Tujuan organisasi. Perbedaan kedua adalah tujuan organisasi. Koperasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, sedangkan badan usaha lainnya didirikan untuk mencari keuntungan. Koperasi juga memiliki tujuan sosial dan memberdayakan anggotanya secara ekonomi, sedangkan badan usaha lainnya hanya fokus pencapaian laba yang maksimal. Kepemilikan. Perbedaan ketiga adalah kepemilikan. Koperasi dimiliki dan dijalankan oleh anggota yang menjadi pemilik sekaligus pengguna jasa, sedangkan badan usaha lainnya dimiliki oleh investor dan pemilik modal. Dalam koperasi, anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, sedangkan dalam badan usaha lainnya memiliki modal memiliki hak suara yang lebih besar karena mereka memiliki saham yang lebih banyak. Pengambilan keputusan. Perbedaan keempat adalah pengambilan keputusan dalam koperasi. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, sedangkan dalam badan usaha lainnya, pemilik modal memiliki hak suara yang lebih besar. Selain itu, dalam koperasi keputusan diambil berdasarkan prinsip demokratis, sedangkan dalam badan usaha lainnya keputusan diambil berdasarkan kepentingan pemilik modal atau manajemen tertentu. Distribusi keuntungan. Perbedaan itu adalah distribusi keuntungan dalam koperasi. Keuntungan didistribusikan secara adil kepada anggota berdasarkan kontribusi atau penggunaan jasa, sedangkan dalam badan usaha lainnya keuntungan didistribusi kepada pemilik modal. Koperasi juga memiliki prinsip wajib beli dan wajib jual pada anggotanya, sehingga anggota dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan dengan koperasi, sedangkan badan usaha lainnya memiliki prinsip-prinsip yang lain. Penanggung jawab kerugian. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya berdasarkan tanggung jawab kerugian dapat disimpulkan sebagai berikut. Koperasi bertanggung jawab secara kolektif atas kerugian yang dialaminya, sedangkan pemilik atau pengusaha badan usaha lainnya bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan. Anggota koperasi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh koperasi, sedangkan pemilik atau pengusaha badan usaha lainnya harus menanggung kerugian secara pribadi dari sumber-sumber pribadinya jika aset perusahaan tidak cukup untuk menutupi kerugian tersebut. Pemilik atau pengusaha badan usaha lainnya harus membayar utang perusahaan meskipun jumlah utang tersebut melebihi nilai aset perusahaan, sedangkan koperasi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang koperasi. Perbedaan koperasi dengan gotong royong. Prinsip-prinsip gotong royong adalah sebuah konsep sosial yang mengedepankan kerjasama dan saling membantu antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Prinsip gotong royong juga sering dijadikan dengan landasan dalam berorganisasi. Prinsip-prinsip gotong royong antara lain saling menghormati, saling membantu, saling menghargai, dan saling mengerti. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sebuah kelompok dapat bekerja secara efektif dan mencapai tujuan bersama dengan lebih mudah. Perbedaan koperasi dengan prinsip gotong royong. Meskipun koperasi dan prinsip gotong royong memiliki kesamaan dalam hal kerjasama dan saling membantu, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdiri dari anggota yang memiliki hak dan tanggung jawab tertentu, sedangkan prinsip gotong royong bersifat informal dan tidak memiliki struktur organisasi yang baku. Keuntungan bergabung dengan koperasi adalah salah satu keuntungan memperoleh barang atau jasa dengan harga yang lebih murah karena adanya pembelian secara kolektif.
Selain itu, anggota koperasi juga dapat memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam bidang-bidang tertentu, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Anggota koperasi juga memiliki hak dalam mengambil keputusan dan pembagian hasil. Manfaat prinsip gotong royong itu menerapkan prinsip-prinsip yaitu terciptanya rasa solidaritas dan kebersamaan antara individu atau kelompok. Selain itu, prinsip-prinsip gotong royong juga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja sama. Karena adanya kerjasama saling membantu. Prinsip gotong royong juga dapat membantu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial. Koperasi dan prinsip gotong royong memiliki perbedaan yang cukup signifikan, meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam hal kerjasama dan saling membantu. Bergabung dengan koperasi dapat memberikan banyak keuntungan bagi anggotanya, sementara menerapkan prinsip gotong royong dapat memberikan manfaat yang besar bagi sebuah kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu, baik koperasi maupun prinsip gotong royong dapat menjadi pilihan yang tepat dalam membangun kebersamaan dalam kesejahteraan bersama. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.